Sudah kelihatan ya. Sudah, Prof. Sudah, Pak. Jadi topik hari ini adalah ini regresi ya kan, linear ada satu, berarti masih ada dua ini kan. Jadi memang berseri ya, seperti buku silat saja. Karena topik bahasanya paling besar. Nah, ini adalah pertanyaan penelitian ketika Bapak Ibu menggunakan analisis regresi, ya kan, linear. Tapi biasanya linearnya itu nggak pernah dibaca linear, regresi gitu saja. Ya. Ini contohnya. Bagaimanakah pengaruh berpikir kritis terhadap employability? Siswa SMK. Bagaimana pengaruh berpikir komputasi terhadap employability siswa SMK? Terus ini kedua-duanya, ya kan? Bagaimana pengaruh berpikir kritis dan berpikir komputasi secara bersama-sama? Nah, ini ada bersama-sama terhadap employability siswa SMK. Ini variabel dependennya atau Y-nya istilahnya itu employability, variabel independennya berpikir kritis dan berpikir komputasi. Bapak Ibu bisa mengganti variabel ini terserah nanti tesisnya tuh sukanya apa, minatnya apa. Kalau regresi itu seperti ini rumusan masalahnya. Ini bisa banyak, bisa 4, ini hanya 2. Plus 1, ya kan. 1 ini yang bersama-sama. Jadi kalau variabelnya X-nya 4 itu sebenarnya rumusan masalahnya 5 tambah 1 ini. Ya. Itu ya, ini pertanyaan penelitian. Prediksi didasarkan pada asumsi bahwa ketika dua variabel berkorelasi, kita dapat menggunakan satu variabel untuk memprediksi yang lain. Teknik yang digunakan untuk memprediksi disebut regresi. Ketika hanya ada satu variabel digunakan untuk memprediksi variabel lain, prosedur ini disebut regresi sederhana. Jadi kalau hanya X-nya satu, Y-nya satu, regresi sederhana. Ketika ada dua atau lebih variabel digunakan sebagai prediktor atau X-nya, prosedur disebut regresi ganda atau multiple regression atau regresi jamak. Bahasanya macam-macam. Nah, itu. Variabel yang digunakan sebagai prediktor yang memprediksi ya adalah variabel independen dan diwakili huruf X. Variabel yang diprediksi yang diwakili huruf Y disebut variabel kriteria atau variabel dependen, ya kan? Itu prediksi skor satu variabel pada variabel lain dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan regresi. Ini persamaannya. Y sama dengan B0 plus B1 X kali tambah error. Tuh. Budia di mute, Budia. Ya, di mood. Saya nyari mood gak mikirnya anu apa golek mood ya nanti kalau mau bicara di unmute ya. Oke. Biar nggak terganggu temannya. Ini ya kembali. Y variabel dependen yang diprediksi, X variabel independen atau prediktor, B0 konstanta atau intercept, B1 koefisien regresi, E atau residu atau error ya. Jadi setiap pengukuran pasti ada error, ya kan? Itu. Nah, saya tidak menurunkan lewat rumus ya. Rumusnya dari mana gitu, ya nggak perlu. Karena Bapak Ibu
tidak menghafal rumus tapi menggunakan ya. Kalau S1 biasanya rumusnya dari mana itu kita tidak perlu lagi ya. Yang penting kita bisa menggunakan. Persamaan regresi dapat digunakan untuk menggambar garis yang melalui diagram pencar titik-titik itu ya. Dua variabel X dan Y. Garis ini disebut garis regresi. Garis regresi lurus Bapak Ibu ya. Karena kan persamaannya persamaan linear ya. Ini misalkan skor ujian sekolah, ya kan, nilainya ini ada skor asesmen nasional. Nah, nanti kalau dieksekusi atau dijalankan lewat stata itu langsung muncul ini outputnya. Jadi contoh skor 10 siswa digunakan untuk menjelaskan regresi sederhana. Hasil analisis sebagai berikut, ini B0-nya atau interceptnya 5,5 itu di sini Bapak Ibu, ini konstanta ini loh 5,58. Sedangkan slope-nya atau koefisien regresi nyebutnya macam-macam ya. D1 0,87 ini ya. Ya saya singkat ya, mestinya 87, 05 dan seterusnya. Jadi ini ya. Ini adalah koefisien regresinya. Oke. Bapak Ibu perhatikan ini juga R square. Nanti kita akan bahas ini loh. R square 0,58. Nanti saya akan concern ke situ. Nah, ini kalau mau saya gambar ya, biar visual saja. Residu atau E adalah selisih antara nilai observasi aktual ini ya. Jadi ini ada 10 kan, biru-biru ini. Ini kalau mau digambar titik-titik, scatter plot namanya ini ya. Dengan nilai prediksi dari model. Nah, prediksinya itu ini Bapak Ibu, garis lurus. Persamaan tadi kalau nilainya dimasukkan seperti ini, ya kan? Letaknya sini, ya kan? Jadi selisihnya itu ini, E-nya itu, errornya, ya kan? Parameter intercept atau B05,58 itu. Ini kalau mau diteruskan lurus ini ya, cuman gambarnya terpotong terus. Ini 30 ini terus ke kiri, itu nanti motong sumbu Y 5,58. Tapi ini kan dipotong gambar ini. Dan slope-nya B1 0,87. Ini kemiringannya miring. Gampangnya miring. Dengan menggunakan taksiran B0 dan B1 kita dapat merumuskan persamaan regresinya. Persamaan regresinya seperti ini Bapak Ibu. Asesmen nasional sama dengan 5,58 plus 0,57 US plus E ya. Ini adalah persamaan, ini saya tulis kembali di sini. Bapak Ibu nanti bisa membuat seperti ini ya. Nah, nanti habis ini. Nah ini kembali. Minggu lalu juga sudah ada ini. Koefisien determinasi atau R kuadrat dapat digunakan untuk mendeskripsikan hubungan antar variabel. Pada contoh, skor ujian sekolah memprediksi skor ujian nasional. Korelasi dua skor R 0,76. Koefisien determinasi adalah kuadrat korelasi tadi ya, yang saya tunjukkan tadi. Dengan R 0,76, koefisien determinasi adalah R kuadrat 0,58 atau 58%. Ini tadi saya screenshot lagi. Ini R square. Ya. R-nya nggak ada, tapi hanya R square. R yang sudah dikuadratkan, 0,58. Minggu lalu, sama ini, koefisien ini maknanya adalah bahwa sekitar 58% variasi di skor asesmen nasional atau Y disebabkan oleh skor ujian sekolah X. Ya. Gampangannya minggu lalu, apa? Bahasa gampangnya minggu lalu, coba ada yang tahu? Apa makna ini? Bahasa paling gampang. Ini bahasa ilmiah ini. Ya. Koefisien ini maknanya adalah bahwa sekitar 58% variasi di skor asesmen nasional disebabkan oleh skor ujian sekolah X. Bahasa gampangannya apa coba?
Ada yang tahu? Masih ingat? X menyumbang Y sebesar 0,58 atau 58%. Jadi sumbangan X terhadap Y. Yang lainnya berapa? 42%. Dari mana? Tidak diteliti kan? Mungkin saja dari peralatan. Mungkin saja dari gizi anaknya. Mungkin saja dari ruang kelasnya yang dingin, misalkan ber AC, nah, itu ya. Tuh. Ya. Oke. Nah, ini contoh output tadi saya perbesar kan. Ini ya. Ini 0,87, 0,58. Nah, ini R kuadratnya. Oke. Persamaan regresi ganda atau multiple merupakan perluasan dari persamaan regresi sederhana. Nah, selain intercept atau B0, persamaan mengandung keoperasian regresi B untuk masing-masing variabel prediktor X1 dan X2 dan seterusnya ya. Dengan dua prediktor persamaan adalah ini. Sama, tinggal menambahi X saja Bapak Ibu, ya kan? Kalau ada 5 ya 5 X gitu kan. Kalau hanya 2 ya 2. Ya, gitu. Terdapat juga bentuk standar dari persamaan regresi ganda ini, ya kan? Bedanya sekarang pakai Z. Ini ada Z-nya. Z X1, Z X2 dan seterusnya. Nah, misalkan B1 nilai standar dari kemirikan dari prediktor X1. Coba silakan ada yang memberi penjelasan apa itu nilai standar? Sudah tahu enggak? Ada yang tahu enggak nilai standar? Coba ada yang buka chat GPT. Ya, tak apa-apa. Siapa ini yang mau buka chat GPT? Apa nilai standar? Silakan buka sambil belajar dengan chat GPT. Nanti dibacakan. Ada. Ada yang buka Izin, belum nih? izin Prof. Ayo, Ya, ya Prof. Pak Iwan. Ini saya pakai Gemini AI. Ya, ha, Oke, terima kasih waktunya. ya. Dalam konteks analisis regresi ganda pada gambar, nilai standar mengacu pada dua hal utama yaitu skor standar dan koefisien regresi standar. Nilai standar digunakan untuk membuat variabel-variabel yang berbeda satuan dapat dibandingkan secara langsung. Skor standar Z, Apa? ya skor standar dalam kurung Z, skor standar atau nilai Z dalam kurung Z strip Y dan Z strip dalam kurung dalam kurung kurawal X adalah nilai suatu variabel yang telah diubah dari nilai aslinya atau skor mentah ke dalam skala standar di mana rata-rata atau min nilainya menjadi nol. Simpangan baku standar atau deviation nilainya menjadi satu, artinya Sudah, cukup ya sudah. Ya bagus. Panjang tadi intinya gini. Jadi nilai standar itu adalah perubahan dari skor mentah. Skor mentah itu ya nilai siswa 100, 90, 80 itu skor mentah, skor asli. Kalau mau dibuat nilai standar itu nanti kalau di rata-rata itu nol nilainya. Lu kok iso? Ya, ya iso. Ya, ya. Nanti akan praktek ya. Ya. Nilainya itu nol rata-ratanya. Dan simpangan bakunya satu. Ya kan? Itu. Nanti kita akan mencoba ya. Jadi itu ya kan.
ya kan? Tuh, bagus. Pakai Gemini saja. Ini contoh data yang sudah saya kirim. Data mewakili sampel 37 siswa TK. TK ini apa eksperimen di TK. Variabel dependen adalah kemampuan menghafal kosakata atau disebut kosakata. Variabel independen adalah menghubungkan nama dan gambar. Nah, jadi di TK itu ada gambar namanya apa itu kan ada kan anak-anak TK itu. Ini gambarnya gini namanya apa kan gitu. Terus juga atau NS ya atau menghubungkan nama dan gerak. Kalau namanya ini geraknya apa kan gitu anak TK itu ya. Terus dan menghubungkan kalimat dan gambar. Nah, gambar itu kalau dibuat kalimat seperti apa? Nah, seperti itu anak TK gampang ya kan. Hasilnya seperti ini. Nah, ini bukan nilai standar. Apa? Sebab minnya nggak nol kan? Tuh. Kosakata rata-ratanya 62, NS 13, NA 22, SS di 18. Nah, ini nanti kita akan analisis dengan regresi, ya kan? Tapi sebelum itu ada namanya ini Bapak Ibu. Pasti ya, pastikan ada uji normalitas atau prasyarat ya. Nah, prasyarat itu ada 4 kalau di regresi ya. Pertama uji normalitas. Namanya prasyarat itu bukan utama. Sebelum utama itu prasyarat. Ini. Namanya pertama uji normalitas. Ya, banyak. Ya, ada 4. Oke, satu persatu. Uji normalitas dalam regresi berganda bertujuan untuk memastikan bahwa residu berdistribusi normal. Kesalahan tadi ya. Normalitas residu merupakan salah satu asumsi penting dalam regresi linear, terutama untuk melakukan inferensi statistik yang valid atau menyimpulkan. Ya, residu adalah selisih antara nilai aktual tadi ya, yang biru-biru, dan nilai yang diprediksi. Beberapa uji statistik yang umum digunakan untuk menguji normalitas adalah ini. Ada banyak sebetulnya kan, cuman saya tulis 2 ya. Uji Kolmogorov-Smirnov dan satu uji Sapiro-Wicks. Nah, ini lebih cocok untuk sampel kecil ya. Nanti kita gunakan ini. Oke, ya kan. Nah, sebelum menguji ini, jalankan ini ya. Ini ada 3, ya kan. Nah, regres ini adalah analisis utama sebetulnya. Regres, kosakata, Y-nya dulu ya. Ini Bapak Ibu screenshot ya. Nanti soalnya sebelum saya berikan Bapak Ibu latihan ini. Ya kan? Regres, yang kuning-kuning berarti perintah tata. Di screenshot biar punya kosakata, spasi NS, spasi NA, spasi SS. Terus menyimpan residu, prediksi ya. Spasi E itu error, head itu topi ya, prediksinya. Topi ya, head ya, residu ya kan. Uji statistik normalitas Sapiro-Wicks. Ini perintahnya S-Wicks, head ya. Tuh. Maka muncul ini Bapak Ibu. Nah, nilai P-nya atau probabilitas ini P ya. Apa maknanya kita pakai pedoman ini ya kan? Jika P lebih besar atau 0,05 pada S-Week ini ya saya lingkari, maka asumsi normalitas terpenuhi. Jadi normal begitu maksudnya. Jika P kurang atau lebih kecil dari 0,05, maka residu tidak normal. Tuh ya. Nih. Nih. Gampang sebetulnya. Nah, berikutnya yang kedua, uji asumsi linier. Ya kan? Linearitas, ya kan? Asumsi linearitas berarti hubungan antara variabel independen X dan dependen seharusnya linear, bukan melengkung. Minggu lalu kan kita gambar lengkungan seperti huruf U.
Ini kita lihat, ya. Kita gambar dulu. Sebenarnya ini bukan utama, belum utama, masih gambar visual. Ini difoto Bapak Ibu ya. Scatter dari membuat scatter titik-titik ini pencara kosakata dan NS ini, ya kan? Scatter kosakata NA itu yang tengah, scatter kosakata NS kanan. Nah, kalau kita lihat ada enggak seperti yang huruf U dan enggak ada enggak yang seperti huruf U titik-titik ini? Ya, Sepertinya silakan. tidak. Sepertinya Sepertinya tidak tidak ada. ada. Iya, Pak Mas. Ya ono, yang ngono kalau setor muka gak apa-apa. Ya. Setor suara maksudnya ya. Tadi Pak Iwan setor suara, ini setor setor suara dan skor muka ya bagus. Kuliah kan ya kepiro Pak Eko ya. Ya, jadi ini gambarnya. Kelihatannya ini linier ya. Tapi ini belum panduan utama gambar itu. Yang utama itu berikutnya Bapak Ibu. Ya. Nah ini ya kan. Uji asumsi Ramsey Reset ya, namanya ya. Ya kan. Uji asumsi linearitas antara variabel independen dan dependen sangat penting untuk memastikan validitas model. Salah satu metode yang digunakan untuk menguji asumsi ini adalah ini. Ramsey Regression Equation Specification Error Test atau reset gitu saja. Nah, perintahnya ini Bapak Ibu. Tadi perintah utama tetap kita gabung ini ya. Bapak Ibu foto ini yang kuning-kuning ya. Nah, ini stat spasi OV test ya kan. Ini perintahnya. Hasilnya seperti ini. Nah, ini. Kita lihat ini probabilitasnya ini 0,97. Nah, jika p-value lebih besar sama dengan 0,05 maka linearitas terpenuhi. Berarti masuk. Masuk Pak Eko jawabannya. Jika P value kurang dari 0,5 maka model mengandung unsur non-linearitas. Perlu diperbaiki. Nah, berarti linear. Berarti dua sudah terpenuhi. Kurang dua lagi ya. Nih. Berikutnya ini asumsi multikolinearitas akar. Iya memang akar. Regresi itu syaratnya banyak. Multikolinearitas adalah kondisi di mana dua atau lebih variabel independen dalam model regresi memiliki korelasi yang tinggi. Ya, nggak boleh Bapak Ibu. Nah, salah satu metode yang umum digunakan adalah dengan menghitung varian inflation factor atau VIF. VIF mengukur seberapa besar varian estimasi koefisien regresi meningkat akibat adanya korelasi antar variabel independen. Jadi nggak boleh ya NS dan NA nggak boleh berkorelasi tinggi Bapak Ibu maksudnya. Nah, itu ya. Kalau berkorelasi tinggi itu apa artinya? Berarti bendanya sama gitu loh Bapak Ibu. Ya kan? Macan sama kucing itu sama jenisnya. Tapi kalau macan sama sapi kan beda jenisnya. Berarti kalau korelasi itu sejenis gitu loh maksudnya. Yang diukur itu sama gitu. Nah ini hasilnya PIV 3,51, 292, 263. Ya ini. Kalau PIV kurang 10 tidak ada multikolinearitas yang serius. PIV lebih besar sama dengan 10 ada indikasi multikolinearitas. Ya. Sudah 3 Bapak Ibu kurang 1. CAKR. Ya bukan karangannya Pak Eko, memang standarnya gini Bapak Ibu. Nah ini yang terakhir, ya kan? Di sini praktek. Dalam regresi berganda, salah satu asumsi adalah nih, varian residu konstan untuk semua nilai prediksi, ya kan? Istilahnya homosedastisitas. Residu menyebar acak
dan mempunyai varian yang sama di semua tingkat X. Nah, ini kan titik-titik ini Bapak Ibu, residu tadi kan. Nah, titik-titik ini kan. Nah, ini kelihatannya acak kan. Cara menggambarnya ini cara menggambar dulu ya. Belum menghitung secara statistik, menggambar dulu, menggambar ini ya. Ini visual kan. Visual scattered residu dan fitted value. Fitted value itu nilai lurus ini loh, Bu. Baik, Bu. Residu itu yang titik-titik hitam. Caranya gini. Tadi ya regres kosakata NS, NA, SS. Predik EHAT, resid, predik YHAT, ada EHAT, ada YHAT. Y itu Y topi gampangannya ya kan. Cuman dibuat kata-kata kan tidak digambar. XB. Nah, ini gambarnya scatter EHAT, YHAT ini. Ya. Kalau titik menyebar acak di sekitar nol, ini nolnya ya, garis tengah, maka terdapat homo. Homo itu seragam. Homosedastisitas. Nah, kalau ada pola kerucut, kalau kerucut itu ya sini besar gitu banyak, ini nyempit itu kerucut atau kebalikannya. Maka terdapat hetero ya, hetero itu beragam itu ya. Tuh ya. Oke. Nah, ini uji statistiknya seperti ini Bapak Ibu. Kalau tadi gambar ini uji namanya uji Brough-Pagan ya, BP atau Buck-Westberg. Ya, namanya orang barat ya. Homosedasitas, saya ulangi lagi, varian residu konstan untuk semua nilai prediksi. Asumsi terpenuhi. Kalau hetero, varian residu berubah-ubah, membesar atau mengempis ya seiring nilai prediksi seperti kerucut tadi, melanggar asumsi. Nah, cara ngetesnya ini start test. Sudah muncul ini, gampang kan? Ini kita lihat probabilitas ini nilai P-nya gampangannya. Disingkat nilai P kecil ini 0,61. Pedomannya kalau kurang 0,5 tolak H0 ya kan. Berarti ada hetero ya kalau kecil. Jika P lebih besar 0,5 menerima H0 berarti tidak ada hetero tapi homo kan gitu ya. Itu berarti terpenuhi asumsi homonya kan gitu. Ya kan, tidak ada hetero tapi homonya ada berarti homo. Itu seragam. Oh, udah selesai. Presenternya selesai. Kalau ada pertanyaan sebelum mencoba silakan. Ini yang mencoba harus membuka minggu lalu. Jadi continue ya. Ya. Siapa mencoba? Masa Pak Agung terus. Minggu lalu Pak Agung terus. Saya siapa? Ayo siapa? Saya pakai bentar. Mungkin bisa saya udah selesai yang minggu lalu sama yang 2 minggu lalu. Sudah, ya wes Udah. buka. Ya wes gak apa-apa. Semangat Bu Esti. Ya semangat, semangat semua. Sambil belajar, berarti tiap minggu itu belajar terus ya, enggak apa-apa.
Sambil saya absen ya. Ya, sambil menunggu, nggak apa-apa. Pak Mas Siap, Prof. Mui. Hadir, Prof. Ya, Pak Mas Mui hadir. Pak Sudarto, sambil kelihatan wajahnya, ya, jangan waktu di absen ya. Ndi. Hadir, Prof. Ayo. Sekali ngetokno wajah waktu di absen. Pak Yusuf. Ndi Pak Yusuf. Hadir. Oh ya. Pernah ketemu nang dalan Cek Ero. Ya, Prof. Bu Irena. Ya, Prof. Ndi. Di sini, Ya, Prof. Bu Irena. Bu Diani. Hadir, Prof. Ya, Bu Diani. Pak Khairul. Koirul sakit, Izin Prof. sakit, ada Oh, Prof. sakit ya. Ya. Pak Agung, ada Pak Agung Wahono. Hadir, Prof. Ya, Pak Agung ini apa? Dari mana Tuban ya kalau nggak salah ya. Iya, Prof. Dari Tuban, Oh, Prof. iya, nggak pernah ke Surabaya. Jarang, Prof. Oh, jarang ya. Yes. Bu Stefani, mana Hadir, ini? Prof. Oke ya. Pak Bu Nova apa Pak Indra ini? Oh, Pak Indra ini. Ya, Pak mana? Indra, Prof. Hadir. Di wajahnya, dorong ono. Kameranya, Prof. Nopo bermasalah ini. Oh ya, ini apa belum di proof sama walinya ini sehingga masih absennya masih bintang-bintang Pak. Nanti sampai konsultasi sama kaprodinya ya, biar tercetak namanya ya. Siap, Prof. Bu, ini Bapak apa anu? Bu Ilmami apa Pak Ilmami? Bu Ilhami, Prof. Oh, Bu Ilhami, dia onge. Gak ono. Oh, gak ono. Pak Samsul. Hadir, Prof. Oke, Pak Samsul. Bu Ivi. Oh, Pak Hadir, Ivi. Prof. Pak Ivi, Pak. Ya, ini Pak Ivi. Hadir, Prof. Kok gak ketok gambare? Oh, ini yang ngono kuatang ngono ada izin bareng. Ya wes. Mari dia absen langsung off mana gak apa-apa. Ya. Bu Laila. Ini Bu Laila. Ano. Pak Iwan tadi ya. Hadir, Prof. Hadir, Prof. Oh ya. Bu Sriani. Hadir, Prof. Ya. Pak Mediatrik. Apa Ibu? Budaya, Pak. Oh, Bu. Ndede. Oke. Ayo, Mbak Erwin, di Mbak Erwin, cari memperlihatkan, di kok gak Eh, ketok? izin saya share screen, Prof. Ya, oke, Ini yang kemarin minggu lalu, Prof. ya, jadi gini ya, oke, bentar, minggu lalu ya, kamu tutup dulu datanya, Oh, nggak iya, apa-apa, Prof. biar apa teman-teman yang lainnya, nah, oke ya. Jadi pertama itu use-nya dijalankan, ya, oke, kamu jalankan itu perintah pertama, use. Ya, kamu lihat di halaman pertama. Ya, selama nggak ada merah berarti benar. Kamu klik datanya, Windows Data, klik Windows Data sambil mengulangi. Di Windows tadi loh, sorry. Halaman pertama tadi ada Windows. Nah, Windows, menu Windows. Wih, Ya, data editor. Nah, itu muncul ya. Terus buka data dari saya, dipaste, dikopikan sebelah kanannya 73.
Nah, itu di copy semua. Ya, copy. Nah, pastekan situ. Oke, ya begitu ya. Di save, di save. Oke. Kembali ke perintah. Nah, terus baris ke-16. Kamu ketik tanda pagar pertemuan ketiga. Ya, oke. Terus kamu cek ya, summarize. Summarize. Semua variabel kamu tulis di situ. Yang barusan tadi ada berapa? Ada 6 ya, 6 kolom. Apa itu? AN, Kamu lihat di IUS, statanya. Datamu lihat, jangan dilihat di Excel-nya. AN, Nah, US, kosakata, ya. AN, US, kosakata, NS, NASS. Ya, kamu jalankan. Ya, dilihat. Nah, itu ya, berarti muncul, berarti terakses, terkoneksi ya. Oke. Ya, kembali ke perintah. Simpan dulu, save. Oke, baris 18. Kamu ketik yang pertama tadi, yang saya suruh screenshot tadi, yang kuning-kuning tadi loh. Ya, Ya, Prof. ya wes, ketik manual ya. Kosakatanya kayaknya harus sama dengan yang tadi. Iya, huruf kecil. Ya. Nah, itu kan hasil regresi itu kan. Ya, terus ya, ya itu hasil dari normalitas, ya kan? Mana Mbak? Kamu tunjukkan di kursor hasil normalitasnya mana? Ini yang uji normalitas, Prof. Iya, kamu tunjukkan pakai kursor. Yang Pakai kosakata. kursormu. Ini, Prof. Yang uji normalitas, yang NS, NA, Hasilnya S. mana hasilnya? Ini hasilnya, Prof. Ya kamu kursor, tunjukkan pakai kursor. Eh, Bisa kan kursornya ditunjukkan? iya, Prof. Yang ini. Iya. Loh kursornya kok gak main? Oh, di sini main Oh kok, iya, iya. Prof. Loh,
Mana yo yang lain ngasih pendapat? Mana hasil yang menunjukkan bahwa normalitas itu normal? Yang ini, Prof. Iya itu 0,54. 0,54 ya normal. Oke, kembali ke perintah. Kamu simpan dulu. Ya, oke, yang berikutnya uji linearitas. Nah, bawahnya apa itu? Mulai dari yang scatter plot ya, Prof. Ya, yang kuning kamu tulis ulangi lagi nggak apa-apa. Yang kuning-kuning apa itu? Linearitas yang kuning-kuning. Ya, yang scatter. Nah, itu scatter, NS dan kosakata. Caranya gitu membuat scatter. Ya, berikutnya scatter yang berikutnya. Izin Prof menjelas Ya, menjelas. Ini Ibu Dea katanya tadi terputus Prof ini dia mau masuk nggak bisa. oh nggak bisa langsung dah. Nggak bisa katanya belum di Oh, ya. ya. Makasih Prof. Izin Prof sama Bu Elis juga belum bisa masuk dari jam 1, Prof. Oh enggak, jam 1 isok kabeh. Jadi saya tidak yang masuk 1.5 tidak bisa masuk memang. Oh gitu, itu Iya, katanya yo masuk jam 1.00. 1.0 bisa, 1.04 bisa, 1.05 bisa, 1.06 nggak bisa. Baik, Prof. Ayo Mbak, ya itu. Ya, yang berikutnya. Ya itu gambar. Oke, berikutnya yang uji tetap linearitas, tapi yang pakai statistik. Halaman berikutnya yang kuning-kuning itu. Ya, diulangi lagi nggak apa-apa. Yang Yang satunya, ini. Oh, yang satunya lagi, Prof. yang bawahnya itu kan. Loh kok dihapus? Nggak perlu dihapus tadi. Kehapus kamu. Oh, salah, Prof. Iya. Eh, 0,97, Prof. Ya, oke, bagus. Ya, berikutnya uji yang Multi. berikutnya.
3,51 Prof untuk yang SS, yang NA 2,92, yang Mm-mm. NS 2,63 Prof. Ya, bagus. Berarti uji multikolinitasnya bagus. Yang terakhir, uji homosesdativitas. Visual dulu ya. Ah, apa agak merah? Ayo, apa itu? Coba. Apa? Pesannya apa kok merah? Ya, variabel E had already defined. Berarti tadi sudah dibentuk. Kamu buka di anu, di data, di data. Kalau ada seperti itu, maka E had-nya kamu hapus dulu, kamu del. Ada kanan, kanan, ke kanan, ke kanan. Ya, itu kan Yang ada. ini Prof. Ya, itu diklik di del, langsung del aja, pakai manual. Yes. Nah, diulangi lagi. Gitu ya, kalau ada merah already itu berarti sudah ada. Jalankan lagi. Ah, sudah nggak merah. Ya Ya Prof. kan? Ya, berikutnya. Ya, berikutnya. Ya, menggambar. Nah, itu. Oke. Ya, itu visualnya. Berikutnya statistiknya. Langsung aja Mbak, bawahnya langsung. Ya, sekalian. Dua-duanya nggak apa-apa. Nah, ya, kedua-duanya nggak apa-apa. Langsung kedua. Oke. Oke. Ya, jalankan. Nah, itu nilainya 0, berapa itu? Nggak kelihatan tadi. 0,61 Prof. Ya, berarti terjadi homo, artinya seragam. Nah, ini Mbak Erwin ya. Saya ingin satu orang lagi selain Mbak Erwin, Bapak Ibu yang lain, yang NA sama US belum. Ya, ini Mbak Erwin kan langsung yang regresi ganda. Ya, silakan diganti, Ya Prof. ya disimpan. Nanti kalau Bapak Ibu yang lain minta punyamu berikan, sudah punya anunya kan WA, Iya, udah Prof. masuk grupnya ini kan Bapak Ibu Iya yang Prof. ya masuk, oh nanti berikan. Nah, sekarang Bapak Ibu yang lain khusus yang US dan AN, siapa yang mau mencoba? Masuk Pak, wah ono terus.
Siapa ya? Lho kok gak ono. Berarti gak ono iku ya durung ngerjakno iki. Kalau nggak ada, saya Prof. Lho kok nilainya sampean tok sing apik liyane gak apik ya? Gak apa-apa. Hah? Ya gak apa-apa ya gak apa-apa. Pak Wahono tok engko nilai sing apik karo Mbak Erwin. Liyane biasa-biasa. Minta persetujuan Bapak Ibu yang lain, Pak Wahono. Oleh tan, aku tok nilai sing apik. Sampeyan ngomong ngono. Saya ngomong boleh enggak itu Bapak Ibu yang lain mengizinkan? Boleh apa tidak, Bapak Ibu? Yo yang ngono. Sampeyan tawani. Atau Bu Pak Iren Mas, mau nyoba lagi? Atau pas Kak Mas Mui? ya Pak Mas Pui dah. Nanti trial Ya, error ada apa-apa, Pak? ya gak apa-apa, mosok tak gepuki. Ya, ya, ayo dibuka yang dulu-dulu. Ayo wes. Wah, mana kelihatan Prof belum yang dulu-dulu. Lho, wingi-wingi terus gawe ta. Yang pertama data satu yang sudahnya. Ya wes gak Data apa-apa, dua. wes. Ya wes, pokoknya sing wis ana. Oh, ya sudah. Itu berarti datanya berkesinambungan ya, Bro? Iya mestine nek ben minggu diupdate. Eh, kalau gitu belum dulu, Bro. Gak apa-apa, wes. Tapi wis duwe, tak tahu duwe enggak sampean. Yang dari Pak Agung dulu sudah, terus sudah Ya wes, buka terinstall. saya, bukaan cuman buka, wes gak apa-apa nyecal. Oh, JJJ. Ah, engko sawangane kate maju dilarang. Ingin maju tapi gak entuk karo Pak Eko. Izin share, Prof. Ya, ya. Iya, belum. Statistik. Ya, Windows buka. Nah, Windowsnya diklik, Windows, klik. Itu ada menu Windows. Do file editor, do filenya dulu. waduh. Nah, itu diklik. Terus file recent, file diklik. Recent file. Sepertinya juga Bawa. belum ada, Bro. Belum. Loh, carinya wes. Ya apa sih? Jangan saya mencerita wes. Yang anunya aja, Bro. Yang kemarin dari Pak Agung eh, komennya, yang komennya. Loh, lah iya, itu buka komen itu. Itu buka komen recent itu. Komen itu recent. Do file itu komen maksudnya. Ya kan? Oh, Do sebentar. file editor itu komen. Ini saya Berarti cari, dorong sampean. saya cari di WA, Pak. Bentar. Ya. Loh, kalau pernah dibuka di sini nggak bakalan hilang. Itu ada recent itu apa sih? Recent Jejak, file itu jejak bekas. iya gampangane ngono. Sing wis wingi-wingi ya gampangane bahasa Jawane. Nggih. Tuh. Ayo sapa sing wis? Ayo yang punya recent. Saya Coba tak saya, mengundur Prof. dulu, Prof. Nggih. Ya. Ganti sapa sing Coba saya, Prof. ya Pak Darto. Izin share, Prof. Ya.
Apa Datanya Pak? belum. Belum. Gak ono. Datanya belum, Pak, Prof. Ya, nggak apa-apa, pokoknya ada reason dunya data. Yang data yang ini belum di copy, Prof. Ya, nggak apa-apa. Coba yang perintahnya dulu, Mau buka. perintah dulu. Iya. Yang penting perintah dulu ada. Yang penting tampil sih Pak Darto. Iya. Darto. Dari mana Pak Darto ini ya? Kediri, Prof. Dari Tetanggaan dengan saya, Prof. sampai ya Kediri. Ji, Oh ya, banyak Kedirinya ya. sepertinya 2 orang saya sama Pak Darto. Saya Ini anggota, nggak pernah Pak ke Darto kampus anggota. ya? Nggak pernah ke kampus. Kemarin waktu ke Gresik sempat mampir di kampus Eh, Lidah, Prof. Minggu Ambil depan itu saya ada acara di Pastai. Mungkin mungkin nggak bisa ngajar ya. Artinya ya prai. Orang Pastai kan mau ke ke Gunung Dieng jarene. Aku di dijak ya. Yes. Tapi minggu depan tak kasih kabar lagi pastinya. Tapi yang jelas orang Pastai ke sana. Ya nanti saya kasih tahu sehari sebelumnya. Mana Pak Darto nanti loh? share screen ada toh. Iya, di scan ya. Sebentar, Prof. Ya, ke perintah. Oke, bagus. Coba baris ke-17. Baris ke-17. Pak. Belum disimpan, Prof. Oh ya, simpan, simpan, simpan sih. Simpan dulu. Ya, Baris ke-17. Coba tanda bintang pertemuan 3. Coba scatter. Nulis scatter. Nah, itu scatter. Spasi ANUS. AN. ANUS. Apa itu ayo? Coba jalankan. Dijalankan. Nah, itu ya. Itu scatter plot yang tadi nggak digambar Mbak Erwin kan, sampean bagian sampean. Oke ya, ini ada scatter plot titik-titik ya. Nah, sekarang gimana gambar regresinya garisnya? Coba sampean buka chat GPT Pak atau Gemini terserah. Buka chat GPT sambil kita belajar lewat chat GPT ya. Buka chat GPT Pak. Ya, sebentar, Prof. Ya, wes. Ya, Gimana, Prof? oke ya. Di, di ya promnya kan belum belum promnya kan belum klik chat GPT itu loh, tanya itu loh, chat GPT diklik itu loh. Yang bawah Pak Darto. Nah, klik Ya, masuk ke situsnya dulu Pak Darto. Masuk ke Yaitu yang chat di bawah, bawah, bawah. Chat GPT-nya, Pak. yang ini. Yang atas, Pak. Atas nggak Ini. apa-apa. Chat yang atasnya lagi. atas. Ini. Oke. Nah, itu ya, Itu ya. langsung. Oke. Ya. Oh, cerita enggak beda sampean. Belum pernah, Prof. Ya, wes. Oke, Ya, aku tulis ya. Prof. Semuanya nggak apa-apa sambil yang lain. Buatkan grafik
scatter plot, ya kan? Sekaligus garis regresi, menggunakan Python. Nah, gitu aja sudah. Pythonnya ojo Python bahasa Probolinggo. Pakai apa, Itu Prof? Python tempat mangga itu. PYTON, Pak. Apa? Iya. PYTON. PYTON. P, PY. Bahasa Python, Pak. Sorry, keliru. Stata. Saya Oh, mohon maaf. Stata, bukan Python. Soalnya kan barusan ngajar Python. Keliru. Python. Stata. Oh, tak. Oh, keliru saya ngajarnya pakai saking ngakeh. Ya ono ngajar Python Stata ya udah. Kok Python? Bapak makanya bingung. Ya. Nah, jalankan. Enter, Pak. ya. Ya. Nah, itu ya. Bentar. Oke, Pak. Itu sampean copy yang tuh itu bentar mantap tadi. Bawah. Ke Yang bawah. ini. Ke bawah lagi, Pak. Tadi. Oh, enggak, di atasnya. Atas. Bentar. Nah, Itu tuh sampai koma itu X. Enggak semuanya. Tuh sampai X. Belakangnya lagi. Itu udah di copy. Itu aja. Ya, oke. Dipastekan bawahnya, Pak. Oke. X dan Y Bapak ganti AN dan US. Ya, itu berarti menggambar dua. Ada scatter, ada line fit. Line fit itu garis. Coba. Nah, itu wah. gampang ya. Nanti belajarnya lewat ChatGPT nih, guys. Kalau Ojo. sudah tahu Prof. gampang, Prof. Kalau belum ya enggak tahu ya, Prof. Ya, makanya saya nggak tahu. Liane yang ngono. Sudah gampang. Itu Allah, gampang. gampang kan ilmu katon itu. Yang paling angel itu apa? Saya kita bedaan saya intermezzo. Idenya, Semuanya Prof. itu mudah. Hah? Idenya yang sulit. Oh, bukan. Itu serius jawabnya. Jadi semua di dunia ini mudah kecuali satu. Apa ayo? Sampean beda satu itu. Belajar statistik itu gampang, ilmu dunia. Apa? Ilmu goib, Apa? Prof. Mahasiswa saya pasti tak ajarin ini biar ingat. Nanti kalau sudah nggak ngajar ingat Pak Eko, tapi nggak ingat statistiknya, ingat yang satu ini, yang ini. Ayo apa? Ada yang pernah yang saya ajar kalau S1-nya pernah tahu berarti. Soalnya tiap pertemuan pasti punya kenangan ilmu itu. Nggak tahu ya apa? Semuanya Ilmu. mudah di dunia kecuali satu apa? Prakteknya, Prof. Yang tidak kelihatan. Aku Masuk ini surga, Prof. nggak serius, saya guyon setengah guyon. Ya sangat. Tak kandani ya langsung ya, tapi diingat-ingat ya. Semuanya mudah di dunia kecuali satu, yaitu menghidupi istri, suami atau anak. Wes. Paham ya? Paham. Menghidupi anak, istri atau suami. Wes, itu semangat itu. Ya kan? Sampai kuliah sore-sore tujuannya apa? Ya, yang lanang menghidupi anak istri, yang perempuan ya membantu menghidupi anak suami kan ya. Kecuali yang belum nikah, itu ini ilmu tua soalnya. Ya. Jadi itu ya, ingat-ingat ya, wah, Iya. ajarannya Pak Eko Mak ikutan menghidupi anak istri ya. Guyan rek, intermezzo. Tapi juga betul loh, Prof. Betul sekali, Hah? Prof.
Betul sekali. Hidup Iya, sendiri susah itu Prof dulu. ya wes itu mek sampingan. Gitu Bapak Ibu, apa intermezzonya. Jadi cara terbaik pakai ChatGPT sekarang, ya kan? Semuanya bisa. Ya itu. Wes. Nanti dilengkapi anu ya dengan dari Mbak Erwin tadi ya. Oh sudah tak ini? Sudah, Oh Prof. belum. Ya, disimpan Pak, disimpan Pak. Nggih, sampun, Prof. Ya, begitu Bapak Ibu. Jadi yang penting Bapak Ibu pernah ada yang mencoba, nanti kan menularkan, kan? Itu. Nanti minggu depan kalau nggak ada ya nggak apa-apa saya kasih tahu ya. Artinya kan ada acara saya 2 minggunya lagi. Tapi nanti anu Mbak Mbak siapa itu? Ibu siapa-siapa ini? Mbak Stefani anu ya, saya kasih tahu. Siap, Demikian Prof. Bapak Ibu, ada pertanyaan? Nggak Cukup, ada Prof. ya. Cukup ya. Oh, Prof. Baik, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Salam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih Prof.